Shalom. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Baiklah, saya akan menerangkan sedikit mengenai perkembangan penularan COVID-19 di Indonesia. Ada 3 poin yang saya akan jelaskan, yaitu yang pertama, bagaimana perkembangannya, yang kedua, apa itu varian Delta, dan yang ketiga, bagaimana mengatasinya. Dalam 3 bulan terakhir, sejak bulan Juni mencapai puncak di bulan Juli dan hingga sekarang Agustus, terjadi peningkatan kasus yang tidak biasa. Kita ketahui pandemi ini sudah hampir 18 bulan, tetapi dalam 3 bulan terakhir ini, yang tadinya jumlah kasus harian hanya berkisar 5.000 hingga 7.000 per hari, meningkat hingga 20.000 hingga 40.000 per harinya. Yang tadinya angka kematian hanya berkisar 100 hingga 200 orang per harinya, ini meningkat hingga di atas 1.000 per hari. Dan berkali-kali Indonesia memegang rekor ganda, rekor harian terbanyak dan rekor kematian terbanyak di seluruh dunia. Dan data terakhir pada 14 Agustus 2021, kasus baru 28.598 dengan angka kematian 1.270 per hari. Memang ini tren sudah menunjukkan penurunan, tetapi bila dibandingkan dengan bulan-bulan sebelumnya, ini masih sangat tinggi. Apa penyebab terjadi lonjakan yang demikian tinggi? Ada 3 yang diketahui, ya. Yang pertama, tingginya mobilitas warga. Kita bisa lihat sendiri, sepertinya tidak ada beda antara pandemi dengan sebelum pandemi. Yang kedua, disiplin protokol kesehatan yang rendah. Juga bisa kita nilai sendiri. Dan yang ketiga adalah munculnya varian yang baru di Indonesia, terutama varian Delta. Varian Delta. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Dan virus, kita ketahui dia punya kemampuan untuk mengubah dirinya. Virus influenza mampu mengubah diri setiap tahun, sehingga vaksin influenza wajib diberikan dan diulang setiap tahun. Jadi bukan sesuatu yang baru jika virus corona ini berubah. Sampai sekarang ada 4 varian yang oleh WHO disebutkan varian yang perlu diwaspadai. Dan yang paling berbahaya memang adalah varian Delta. Apa beda varian Delta ini? Dia mudah menular. Kalau virus original yang kita kenal sebelumnya, 1 pasien akan menginfeksi 4 yang lain. Varian Delta 2 kali lebih menular. 1 pasien menular ke 8 orang yang lain. Laporan dari Australia menunjukkan bahwa pada mereka yang tidak pakai masker, cukup 10 ke 15 detik saja pada kondisi kontak erat untuk terinfeksi. Jadi hanya di bawah 15 detik, jika tidak pakai masker, misalnya kita berpapasan, itu sudah cukup untuk menginfeksi kita. Semenular itulah varian Delta ini. Kemudian yang kedua, ternyata varian Delta ini lebih berat dari varian original. Sehingga angka kebutuhan untuk perawatan di rumah sakit itu meningkat. Kita bisa lihat ya di Pulau Jawa di bulan 7 kemarin. Rumah sakit penuh dan banyak yang meninggal di rumah, dijemput oleh petugas ya, Satgas dari rumah. Dan bagaimana di Medan? Ya, saya bekerja di Medan dan saya bisa lihat sendiri di akhir Juli dan awal Agustus kemarin, rumah sakit semua penuh, bahkan waiting list. Banyak yang membutuhkan ICU di mana-mana penuh. Dan memang mereka yang memang harusnya butuh ICU dan tidak ada ICU, ya angka kematiannya meningkat. Kita bisa lihat di sosial media, banyak sekali ucapan bela sungkawa. Juga jemaat kita, banyak yang keluarga dekatnya yang sudah menjadi korban. Memang benar, dalam 3 bulan terakhir ini ada lonjakan kasus yang tidak biasa ya. Kemudian ternyata varian Delta ini juga terbukti mengurangi efektivitas vaksin yang sudah ada. Jadi tadinya efektivitas vaksin misalnya 90%, terhadap varian Delta ini turun
berkisar 70%. Tapi tetap ada gunanya divaksin. Ya, itulah tentang varian Delta. Kemudian bagaimana strategi mengatasinya? Kita tidak bisa menghalangi virus untuk mutasi, karena itu memang sifat natural dari virus itu. Tapi ada yang bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan tetap apa yang sudah kita ketahui selama ini, yaitu 5M. Tadi kita sebutkan bahwa 15 detik saja untuk menularkan virus itu bila tidak pakai masker. Berarti apa? Berarti kita harus lebih disiplin lagi dari sebelumnya dalam memakai masker. Kita sudah pakai masker pun tidak ada yang bisa melindungi kita 100%. Masker ini hanya sekitar 85%. Tetap ada kemungkinan 15% kita tertular walaupun kita pakai masker. Apalagi tidak pakai masker. Kemudian yang kedua, mencuci tangan berulang-ulang. Jadi tidak cukup ya, kita memang bisa menggunakan alkohol, tapi tetap yang terbaik dari itu adalah mencuci tangan dengan sabun. Karena virus corona ini mati dia dengan terkena deterjen. Kemudian yang ketiga adalah menjaga jarak. Jadi penyakit COVID ini dia lebih banyak ditularkan oleh droplet, cairan yang keluar dari mulut ataupun hidung kita. Jadi berjarak 1 ke 2 meter. Itu sangat efektif. Kemudian yang keempat adalah menghindari kerumunan dan mengurangi mobilitas. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa melindungi kita 100%. Cara yang terbaik adalah jangan bertemu dengan mereka yang mengandung virus. Jika kita pergi ke suatu ruangan, kita tidak tahu siapa saja tadi yang ada di ruangan itu. Kita tidak menguasai ruangan itu. Memang benar ada dari droplet, tapi ada juga dari udara. Virus itu masih ada di udara di sekitar situ. Jadi sedapat mungkin untuk kegiatan yang tidak perlu, kita kurangi mobilitas kita. Dan selain dari 5M tadi adalah vaksinasi. Penyakit COVID adalah penyakit yang akut. Apa artinya penyakit yang akut? Dalam 2 ke 3 minggu kita sudah tahu hasil akhirnya, hidup atau mati. Hanya 2 ke 3 minggu saja kita dikasih waktu untuk merawat pasien itu. Sebenarnya dalam 7 hari kita sudah tahu mana pasien yang akan selamat, mana yang tidak. Pasien yang ringan atau sedang dalam 7 hari dia akan mengalami perbaikan kondisi. Semakin sehat perasaannya. Batuknya berkurang, demamnya berkurang dalam 7 hari. Tapi mereka yang mengalami perburukan dalam 7 hari tidak semakin sehat. Muncul sesak nafas. Dan mereka yang mengalami perburukan akan susah sekali untuk survive. Sampai sekarang belum ada obat definitif untuk penyakit COVID. Lebih fokus untuk suportif. Walaupun ada antivirus, tidak ada antivirus yang 100% efektif. Jadi hanya 2 ke 3 minggu saja sudah tahu hidup atau mati. Jadi apa gunanya vaksinasi? Dari vaksinasi kita bisa lihat, 2 kali vaksinasi itu kira-kira butuh waktu 4 hingga 6 minggu sampai tercapai kadar antibodi yang melindungi. 6 minggu perlu waktu. Jadi jika kita tidak divaksin, ada masuk virus, sedangkan kita masih sedang berusaha untuk membentuk antibodi, yang mana perlu waktu 6 minggu, dan kita hanya dikasih waktu 2 minggu hidup atau mati. Saudara bisa bayangkan, terlambat. Ya. Tapi kalau kita sudah divaksin, sudah ada antibodi itu, ketika virus itu masuk, langsung dilawan. Jadi ada 5M dan vaksinasi. Nah, di sini kalau vaksinasi memang kita menunggu jadwal karena vaksin masih jumlahnya terbatas. Tapi untuk yang protokol kesehatan yang 5M tadi itu bisa kita lakukan. Bisa kita maksimalkan, bisa lebih disiplin lagi. Memang benar angka kematian COVID ini 2%. Kalau yang berat 30%. Tapi kalau ada satu saja anggota keluarga kita yang jadi korban, yang meninggal,
semua jadi 100%. Kita lihat ya pasien yang di ICU yang jatuh ke kondisi perburukan. Kasihan sekali. Tidak ada obatnya. Kita sebenarnya sudah tahu pasien itu pasti mati 7 hari lagi. Virus itu akan menduduki, mengokupasi paru-parunya hari demi hari. Hari ini saturasi 92, besok turun 90, besok 88, besok 84, terakhir di bawah 80%. Itu paru-parunya udah hampir tenggelam itu. Tapi tidak mungkin kita bilang sama pasien itu. Kita tetap berupaya, tetap berharap ada keajaiban. Walaupun tidak ada obatnya dan tidak ada yang bisa kita lakukan lagi. Tapi ada yang bisa kita lakukan, yaitu melakukan disiplin dengan protokol kesehatan ini. Itu bisa kita lakukan. Jadi, karena penyakit COVID ini sangat berkaitan dengan pertahanan tubuh kita. Dan tidak ada yang tahu, tidak ada yang bisa memastikan pertahanan tubuhnya kebal terhadap virus ini. Maka kita sebagai warga gereja, kita sebagai warga negara, kita harus menjadi contoh dimanapun kita berada. Tetap kita lakukan protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.